Mandalika. Lombok adalah pulau dengan sejuta keanggunan. Indahnya pantai-pantai di selatan Pulau Lombok adalah permata yang tidak pernah pudar hilangnya. Di balik semua keberkahan itu tersimpan sebuah cerita legenda yang menyatukan semua orang di Pulau Lombok, legenda Putri Mandalika. Alkisah dahulu kala di Pulau Lombok terdapat sebuah kerajaan yang sangat makmur. Rakyatnya hidup tentram berkat pimpinan sang raja. Raja yang adil dan bijaksana. Raja yang dicintai rakyatnya tersebut dikisahkan memiliki seorang putri yang berparas cantik, ramah, dan konon katanya wajahnya terpancar keindahan warna laut selatan di Pulau Lombok. Seorang putri yang terberkati dengan sifat-sifat bijaksana dari sang raja serta cinta pada seluruh rakyatnya. Keanggunan sikap, kecantikan paras, serta kepribadian yang lurus menjadikan Putri Mandalika sebagai sosok yang juga dicintai oleh seluruh rakyatnya. Pun tentang kabar Putri Mandalika terdengar hingga seluruh penjuru negeri. Membuat para pemuda, pangeran, dan kesatria dari berbagai pelosok datang menaruh hati pada sang putri. Sampai suatu ketika ada seorang pangeran datang ke istana. Sang pangeran pun menyampaikan hajatnya untuk meminang Putri Mandalika kepada sang raja. Hingga terjadilah sebuah percakapan dalam lingkup istana tersebut. "Wahai raja yang mulia, apakah benar di sini adalah tempat tinggal Putri Mandalika?" Jawab raja. "Ya, benar. Dia adalah putriku." "Ada apa gerangan, wahai pangeran?" Pangeran pun menjawab, "Hajatku kesini adalah ingin meminang putri Anda, wahai raja." "Saya sungguh berterima kasih atas hajat baikmu itu, wahai pangeran. Namun, aku tidak bisa memberikan jawabannya karena putriku mempunyai hak untuk menjawabnya. Tak terhitung banyaknya lamaran yang telah teragihkan oleh para pangeran yang telah jatuh hati dengan Putri Mandalika. Suatu ketika pangeran dikumpulkan di kerajaan Putri Mandalika atau kerajaan ayahnya. Pada saat itu, Putri Mandalika tengah duduk dan melihat dua pangeran berbicara. "Saya yakin Putri Mandalika pasti akan memilih saya," ucap seorang pangeran dengan angkuhnya. "Ih, enak saja, Putri Mandalika pasti akan memilih saya. Kerajaan saya begitu besar, pasukan saya sangatlah banyak, lebih banyak dari pasukan milikmu. Belum lagi ayahku adalah seorang raja dari kerajaan besar." Seorang pangeran yang lain pun tidak mau kalah, hingga terjadilah pertengkaran. Tanpa diduga-duga, Putri Mandalika yang memperhatikan sedari tadi terlihat kesal dengan dua pemuda itu. "Berhenti!" seru Putri Mandalika. Kedua pangeran yang terlibat dalam pertikaian itu pun merasa kaget, karena yang mereka tahu Putri Mandalika memiliki pribadi yang sabar, ramah, dan anggun. Mereka tidak percaya bahwa Putri Mandalika meneriaki mereka berdua. Benih-benih perpecahan di antara penduduk menjadikan sang raja atau ayah dari Putri Mandalika yang terkenal begitu mencintai rakyatnya khawatir. Tentunya ia tak ingin ketentraman yang telah lama ia bangun di masyarakat rusak akibat perebutan cinta ini. Namun demikian, ia menyerahkan keputusan semuanya kepada sang putri. Sang raja tak ingin memaksakan kehendaknya pada Putri Mandalika dan memberikannya waktu untuk berpikir dengan tenang. Ia tahu sang putri pasti akan membuat keputusan terbaik setelahnya. Putri Mandalika pun memanfaatkan waktu untuk bersemedi di tengah-tengah lautan. Ia berpikir dengan matang, mencari petunjuk untuk menentukan pilihan. Hingga tiba saatnya keputusan pun diambil. Para pemuda, prajurit, dan pangeran yang ingin mendapatkan cinta dari Putri Mandalika
diminta hadir pada dini hari tepat sebelum terbit fajar di Pantai Seger pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan suku Sasak. Semua harus hadir, tidak hanya membawa diri namun juga membawa pasukannya. Lautan manusia telah memadati Pantai Seger. Semua harap-harap cemas menunggu keputusan Putri Mandalika. Titik waktu yang dinantikan itu pun tiba. Putri Mandalika naik ke atas bukit dan berbicara langsung dengan suara yang lantang kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Wahai ayah dan ibuku yang sangat aku cintai, titik sungguh besar, apapun cintaku pada kalian tak akan pernah lebih besar dari cinta yang kalian curahkan kepadaku. Oh pangeran-pangeran, pemuda, para kesatria, dan seluruh rakyatku yang aku, ayahku, dan ibuku cintai. Setelah mempertimbangkan dengan segenap hati-hatian, berkat petunjuk dari Sang Pencipta, aku, Putri Mandalika, telah memutuskan untuk menerima lamaran kalian semua. Semua yang hadir pun terheran-heran dengan jawaban milik Putri Mandalika. Ayah, ibu, aku sangat mencintai kalian. Setelah mengucapkan kata tersebut, Putri Mandalika langsung lompat dari atas bukit ke arah laut dan hilang ditelan debur ombak. Semua begitu terkejut dengan tindakan sang putri. Titik baik para pangeran dan seluruh rakyat tumpah ruah berlarian ke laut untuk mencari sang putri, mencoba menyelamatkannya, namun nihil, tidak ada keberhasilan. Mereka semua kebingungan hingga tak lama kemudian, bersamaan dengan ombak-ombak yang mulai berlarian ke pesisir pantai, ribuan nyale warna-warni berenang ke tepian pantai. Terjawablah sudah kebingungan mereka dengan kemunculan nyale yang begitu banyak. Akhirnya mereka semua paham bahwa Putri Mandalika terlalu mencintai rakyatnya sampai tidak rela untuk melihat rakyatnya sengsara. Bila ia memilih salah satu pangeran dan membuat pangeran lainnya tidak terima, lantas menyerang pasukan ayahnya. Demikianlah Putri Mandalika yang mengorbankan diri demi menghindari perpecahan di negeri dan rakyat yang dicintainya. Ia lebih memilih menjadi nyale dan Mandalika kini kembali cantik. Dari titik menyambut wisatawan, memikat hati siapapun yang hadir di Lombok Tengah. Karena sejatinya cinta Mandalika adalah milik kita semua. Sekian dari saya, Isma Triana. Bila ada salah tutur kata ataupun salah pembicaraan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.